Studio Lovers, kita bisa menganalogikan hubungan antar bangsa seperti hubungan manusia. Sikap-sikap politik sebuah negara pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sikap personal. Pemimpin adalah cermin dari sikap sebuah bangsa, tidak peduli apa yang terjadi di internal pemerintahannya. Penduduk dunia melihat negara diwakili secara sederhana oleh para pemimpinnya. Nah, ada banyak hal yang memang sulit dilakukan dalam hubungan antar negara. Hubungan yang jauh lebih rumit dibandingkan pasangan remaja milenial di abad ini. Aduh, meresahkan ya Studio Lovers. Nah, inilah dia 7 pasangan negara yang dari dahulu dan sampai sekarang ini masih saling benci. Bahkan mereka tidak bisa saling suka, lalu saling menyerang. Tapi ini Studio Lovers, sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu ya jempol manismu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan telah mengalami konflik sejak puluhan tahun yang lalu. Dimulai dari Perang Korea di tahun 1950 dan berakhir di tahun 1953. Perang ini akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Korea akhirnya dipecah menjadi 2 bagian. Sejak pemecahan wilayah ini, Korea Utara terus melakukan tekanan kepada Korea Selatan. Bahkan di perbatasan sering ada baku tembak. Korea Selatan tentu saja tidak mau kalah dengan saudara serumpunnya ini. Mereka akhirnya menyiapkan banyak persenjataan jika sewaktu-waktu akan ada perang. Seharusnya konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah hubungan aneh kakak dan adik. Saling menyayangi namun tetap penuh persaingan, perseteruan, dan perdebatan. Ya, sejenis hubungan di mana konflik dan rasa kasih sayang melebur menjadi satu. Sayangnya nih hubungan kedua negara tersebut tidak seperti itu ya Studio Lovers. India dan Pakistan. Kalau selama ini kita taunya India ini penuh dengan artis Bollywood yang suka joget-joget waktu jatuh cinta. Nah, kali ini kita melihat India versi yang lain. Bukannya joget, tetapi kita malah melihat banyak sekali masalah terkait perbatasan dan juga wilayah yang diklaim satu sama lain dengan negara tetangganya, yakni Pakistan. Nah, salah satu wilayah yang masih menjadi konflik adalah wilayah Kashmir. Saat ini, Kashmir telah masuk ke wilayah India, namun banyak sekali dari penduduknya yang masih berjuang untuk kebebasan dan masuk ke wilayah Pakistan yang secara historis dan juga agama memiliki kedekatan yang erat. Selain masalah Kashmir, perbatasan-perbatasan di sekitar India dan juga Pakistan masih kerap menjadi ajang perang. Bahkan hampir setiap tahun nih, banyak orang yang meninggal akibat perkelahian tanpa batas ini. Israel dan Palestina. Pertempuran antara Israel dan Palestina telah terjadi sejak pertengahan abad ke-20. Namun baru benar-benar dahsyat pada tahun 1964 hingga 1993. Wah, pertempuran yang sudah cukup lama ya Studio Lovers. Nah, pertempuran yang terjadi antara dua negara ini sepertinya tidak ada habisnya. Konflik ini menyebabkan selain muncul solidaritas dan protes di seluruh dunia, artis-artis, selebgram, tiktokers, sampai anggota Karang Taruna RT 05 yang kerjanya cuma gitaran di depan gang, tetapi pada kabur pas disuruh azan, turut ikut-ikutan bahas Palestina. Waduh. Palestina Israel ini lebih cocok disebut konflik persaingan nasionalisme karena yang diperebutkan itu adalah wilayah, bukan klaim soal kebenaran ajaran agama. Israel dibantu oleh Amerika untuk merebut wilayah yang dianggap miliknya. Sementara itu, Palestina terus bertahan meski kini wilayahnya sudah semakin sempit dan habis. Konflik antara dua negara ini diprediksi tidak akan selesai sampai ada salah satu negara yang hancur. Lebih tepatnya disebut opresi atau penjajahan karena sangat asimetris. Ya, Palestina hampir nggak punya power apa-apa. Rusia dan Amerika. Hubungan antara Amerika dan juga Rusia terus memburuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dua negara ini terus berusaha membuat dirinya menjadi yang terkuat dalam banyak hal, dalam bidang politik, apalagi nih dalam urusan kemiliteran. Amerika dan Rusia terus berusaha memberikan pengaruh secara global. Dominasi masalah politik ini sampai membuat Amerika memerintahkan sekutunya yaitu negara NATO untuk siap menyerang Rusia
sehingga aktivitas NATO di dekat perbatasan Rusia tidak dapat diabaikan militer Rusia. Perang dingin ini berlanjut dengan rencana Amerika Serikat dan Eropa yang akan memblokade minyak Rusia, sehingga menyebabkan cakupan harga yang melonjak dan dapat menciptakan konsekuensi bencana di pasar global. Waduh, jika konflik ini terus-menerus memanas, apakah kabar tentang Perang Dunia Ketiga akan benar-benar terjadi, Studio Lovers? China dan Amerika. China dan Amerika juga merupakan negara yang menjadi rival berat sejak lama. Jika Amerika dan Rusia berkonflik dan saling benci gara-gara masalah politik dan juga kekuatan, China dan Amerika saling benci dalam dominasi dunia ekonomi. Pada tahun 2016, Trump yang masih menjabat sebagai Presiden Amerika menuduh China mengeksploitasi hubungan perdagangan kedua negara, dengan Amerika menjual jauh lebih banyak daripada yang dibeli. Trump akhirnya menetapkan serangkaian tarif hukuman untuk barang-barang China, dan China membalas hal tersebut. Ada banyak deretan konflik yang terjadi dari kedua negara tersebut. Selain dari hubungan perdagangan, terjadi juga pertikaian di Laut Cina Selatan termasuk jalur vital pelayaran maritim yang menyebabkan kebencian Amerika kian meningkat. Nah, jika sampai Rusia dan China bersatu, Amerika akan mengalami masalah yang sangat besar. Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dan Iran telah mengalami konflik sejak lama. Masalah utama yang mendasari negeri ini terus berkonflik dalam masalah persaingan penjualan minyak di dunia internasional. Nah, selanjutnya konflik antara Iran dan Arab Saudi juga terlihat ketika adanya program pengembangan nuklir Iran di tahun 2015. Kondisi tersebut dipandang Arab Saudi sebagai ancaman keamanan di regional Timur Tengah. Artinya, Arab Saudi semakin khawatir terhadap kekuatan militer Iran, terutama yang berkaitan dengan program pengembangan nuklir. Nah, di satu sisi, ketegangan Iran dan Arab Saudi juga berkontribusi dalam menghambat proses perdamaian di Timur Tengah, sehingga menciptakan kondisi di regional Timur Tengah yang semakin rentan terhadap konflik. Nah, di sisi lain nih, baik Iran maupun Arab Saudi berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Indonesia dan Malaysia. Barangkali nih di kepala kalian Studio Lovers sedang bertanya-tanya soal apakah kemungkinan Indonesia akan ikut perang juga. Nah, Studio Lovers, tidak bisa dipungkiri jika hubungan Indonesia dan juga Malaysia telah memanas sejak lama. Pada tanggal 23 September 1963 di Yogyakarta, dengan suara lantang, Presiden Soekarno meneriakkan seruan Ganyang Malaysia di hadapan puluhan ribu rakyat. Teriakan itu kontan saja disambut secara antusias dan histeris oleh massa. Sejarah mencatat itulah percikan awal aksi konfrontasi antara Indonesia-Malaysia mengemuka secara resmi. Masih ingatkah pada setiap polemik, dilema, masalah, dan problem-problem lain yang membuat Indonesia dan Malaysia berseteru, lalu saling menuduh maling satu sama lain? Besti, itu sudah so yesterday. Nah, masyarakat Indonesia dan Malaysia selalu terlibat cekcok panas di sosial media. Masalah paling parah adalah terkait klaim budaya dan pulau beberapa tahun lalu. Indonesia dan Malaysia boleh saja bagaikan Tom and Jerry, tetapi konflik ini seharusnya membuat Indonesia dan Malaysia meneriakkan jargon boleh saling benci asal saling menghormati. Atau dari benci bisa menjadi landasan utama untuk cinta yang panjang, sehingga kedua negara ini menjadi romantis everybody. Nah, itulah 7 pasangan negara yang dari dulu saling benci bahkan masih bertahan sampai sekarang ini. Nah, dari pasangan itu ada yang sampai meluapkan kebenciannya melalui perang dan menghebohkan dunia dan membombardir sebuah tagar perdamaian. Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi untuk hari ini. Jangan sampai lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi, Besti!